Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Unix Karera, Muhammad Hafiz Nur Akmal, Dea Adlia, Donita Putri Utami, dan Nuri Anissa Solihah. Kami di sini akan membahas mengenai chapter 22 yang berjudul Accounting Change and Error Analysis. Tujuan pembelajaran, yang pertama, mengidentifikasi jenis-jenis perubahan akuntansi. Yang kedua, menjelaskan akuntansi untuk perubahan prinsip akuntansi. Yang ketiga, memahami bagaimana memperhitungkan perubahan akuntansi retrospektif. Yang keempat, memahami bagaimana memperhitungkan perubahan yang tidak praktis. Yang kelima, menjelaskan akuntansi untuk perubahan estimasi. Yang keenam, mengidentifikasi perubahan dalam entitas pelapor. Yang ketujuh, menjelaskan akuntansi untuk koreksi kesalahan. Yang kedelapan, mengidentifikasi motif ekonomi untuk mengubah metode akuntansi. Dan yang kesembilan, menganalisis pengaruh kesalahan. Perubahan akuntansi dan analisis kesalahan. Untuk perubahan akuntansi, ada perubahan prinsip akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, pelaporan dalam entitas pelaporan, koreksi kesalahan, ringkasan, dan motivasi untuk perubahan metode. Lalu di analisis kesalahan, itu ada gelat neraca, kesalahan laporan laba rugi, efek neraca dan laporan laba rugi, contoh komprehensif, dan persiapan pernyataan dengan koreksi kesalahan. Perubahan akuntansi, alternatif akuntansi. Yang pertama, mengurangi perbandingan informasi keuangan. Yang kedua, mengaburkan data tren historis yang berguna. Jenis perubahan akuntansi itu ada perubahan prinsip akuntansi, ada perubahan estimasi akuntansi, dan perubahan dalam entitas pelaporan. Kesalahan tidak dianggap sebagai perubahan akuntansi. Perubahan prinsip akuntansi. Perubahan dari satu prinsip akuntansi yang diterima secara umum ke yang lain. Contohnya termasuk biaya rata-rata untuk LIFO dan selesai kontrak untuk presentase of completion. Adopsi prinsip baru sebagai pengakuan atas peristiwa yang telah terjadi untuk pertama kalinya atau yang sebelumnya tidak material, bukanlah perubahan akuntansi. Perubahan prinsip akuntansi, 3 pendekatan untuk melaporkan perubahan. Yang pertama itu ada saat ini, yang kedua ada secara retrospektif, yang ketiga ada prospektif, yaitu di masa depan. FESB membutuhkan penggunaan pendekatan retrospektif. Alasannya, penggunaan kemudian dapat membandingkan hasil dengan lebih baik dari satu periode ke periode berikutnya. Pendekatan perubahan akuntansi retrospektif. Perusahaan melaporkan change. Yang pertama, menyesuaikan laporan keuangannya untuk setiap periode sebelumnya yang disajikan dengan dasar yang sama dengan prinsip akuntansi yang baru. Yang kedua, menyesuaikan jumlah tercatat aset dan kewajiban pada awal tahun pertama yang disajikan, ditambah saldo pembukaan laba ditahan. Perubahan prinsip perubahan akuntansi retrospektif, kontrak jangka panjang. Ilustrasinya, Denson Company telah memperhitungkan pendapatannya dari kontrak konstruksi jangka panjang menggunakan metode kontrak yang telah selesai. Pada tahun 2010, perusahaan berubah menjadi metode persentase penyelesaian. Manajemen percaya pendekatan ini memberikan ukuran yang lebih tepat dari pendapatan yang diperoleh. Untuk tujuan pajak, perusahaan menggunakan metode kontrak yang telah selesai dan berencana untuk terus melakukannya di masa depan. Kami mengasumsikan tarif pajaknya adalah 40% yang diberlakukan. Laporan laba rugi untuk 2008 sampai 2010. Completed
contract method, Denson Company, income statement partial for the years in Desember 31. Untuk tahun 2008, income before income tax-nya ada $400.000, income tax 40%-nya $160.000, net income-nya adalah $240.000. 2009 income before income tax-nya $160.000, income tax 40% menjadi $64.000, net income-nya sebesar $96.000. Untuk 2010, income before income tax-nya sebesar $190.000, income tax-nya sebesar $76.000, net income-nya $114.000. Untuk percentage of completion, method Denson Company income statement partial for the years in Desember 31, net income-nya untuk tahun 2008 adalah $360.000, 2009 sebesar $108, 2010 sebesar $120.000. Data untuk contoh perubahan retrospektif itu pre-tax income for untuk di total tahun 2010, percent of completion-nya sebesar $200.000, completed contract-nya sebesar $190.000, difference-nya sebesar $10.000, tax effect 44%-nya sebesar $4.000, income effect net of tax-nya sebesar $6.000. Entry jurnal untuk mencatat perubahan pada awal 2010 adalah konstruksi dalam proses sebesar $220.000, pada kewajiban pajak tangguhan sebesar $88.000 dan laba ditahan sebesar $132.000. Melaporkan perubahan prinsip. Persyaratan pengungkapan utama adalah sebagai berikut. Yang pertama, sifat dan alasan untuk perubahan prinsip akuntansi. Yang kedua, metode penerapan perubahan. Dan deskripsi informasi periode sebelumnya yang telah disesuaikan secara retrospektif jika ada, efek dari perubahan pendapatan dari operasi yang berkelanjutan, laba bersih, item baris lain yang terkena dampak. Efek kumulatif dari perubahan laba ditahan atau komponen ekuitas atau aset bersih lainnya pada awal periode paling awal yang disajikan. Ini untuk income statement partial for the year tahun 2010, income before income tax-nya sebesar $200.000, income tax sebesar 40% menjadi $80.000, maka net income untuk tahun 2010 adalah $120.000. Untuk tahun 2009, income before income tax-nya itu sebesar $180.000, income tax 40% menjadi $72.000, maka net income-nya menjadi $108.000. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Akmal. Penyesuaian laba ditahan dengan asumsi saldo laba ditahan sebesar $1.360.000 pada awal 2008, maka ilustrasinya Denson Company Retained Earning Statement untuk akhir tahun sebelum berubah, yaitu Retained Earning pada 1 Januari untuk tahun 2010 sebesar $1.696.000, untuk tahun 2009 sebesar $1.600.000, untuk tahun 2008 sebesar $1.360.000. Untuk net income pada tahun 2010 sebesar $114.000, pada tahun 2009 sebesar $96.000, pada tahun 2008 sebesar $240.000. Untuk total return earnings pada tanggal 31 Desember untuk tahun 2010 itu sebesar $1.810.000, untuk tahun 2009 sebesar $1.696.000, untuk tahun 2008 sebesar $1.600.000. Selanjutnya return earnings pada 1 Januari 2009 itu percentage of completion itu 1.720. Lanjutnya ada return earnings dan 1 Januari 2009 complete contract itu sebesar 1.600.000. Maka total kumulatif effect difference itu sebesar $120.000. Ini
Denson Company Retained Earnings Statement setelah perubahan Retained Earnings 1 Januari yang dilaporkan pada tahun 2010 itu tidak ada, pada tahun 2009 sebesar 1.600.000. Lalu construction contracts pada tahun 2009 sebesar 120.000. Selanjutnya retained earnings 1 Januari as adjusted di tahun 2010 sebesar 1.828.000, di tahun 2009 sebesar 1.720.000. Lalu ada net income di tahun 2010 sebesar 120.000, di tahun 2009 sebesar 108.000. Lanjutnya ada retained earnings 31 Desember, total untuk tahun 2010 itu sebesar $1.948.000, untuk tahun 2009 sebesar $1.828.000. 22 strip 1 perubahan prinsip kontrak jangka panjang. Cherokee Construction Company berubah dari kontrak selesai ke metode persentase penyelesaian akuntansi untuk kontrak konstruksi jangka panjang selama tahun 2010. Untuk tujuan pajak, perusahaan menggunakan metode kontrak yang telah selesai dan akan melanjutkan pendekatan ini di masa depan. Petunjuk: sesuaikan semua konsekuensi pajak melalui akun kewajiban pajak tanggungan. Informasi yang tepat terkait dengan perubahan ini adalah sebagai berikut. Pre-tax income from percentage di tahun 2009 ada percentage of completion sebesar $780.000. Di tahun 2010 itu ada total sebesar $700.000. Untuk completed contract di tahun 2009 sebesar $610.000, di tahun 2010 sebesar $480.000. Untuk difference perbedaannya di tahun 2009 sebesar $170.000, di tahun 2010 sebesar $220.000. Instruksi: asumsikan tarif pajak 35%. Yang A, entry apa yang diperlukan untuk menyesuaikan catatan akuntansi untuk perubahan prinsip akuntansi. Yang B, berapa jumlah laba bersih dan laba ditahan yang akan dilaporkan pada tahun 2010. Asumsikan pendapatan awal yang ditahan untuk tahun 2009 menjadi $100.000. Contoh penghasilan sebelum pajak dari kontrak. Pada tahun 2009, percentage of completion-nya sebesar $780.000. Complete kontraknya sebesar $610.000. Untuk per difference atau perbedaannya sebesar $170.000. Lalu terkena 35% pajak efeknya, jadi $59.500. Lalu ada net of tax-nya sebesar $110.500 di tahun 2009. Untuk tahun 2010, percentage of completion itu sebesar $700.000, completed kontraknya sebesar $480. Untuk perbedaannya sebesar $220.000. Untuk 35% tax efeknya jadi $77.000. Untuk total net of tax pada tahun 2010 sebesar $143.000. Selanjutnya jurnal entry pada tahun 2010 itu ada konstruksi sedang berlangsung sebesar $170.000 pada kewajiban pajak tanggungan dan laba ditahan sebesar $59.500 dan $110.500. Contoh pernyataan komparatif. Laporan laba rugi pre-tax income pada tahun 2010 itu sebesar $700.000. Untuk tahun 2009 sebesar $780.000. Lalu income tax-nya sebesar 35%, untuk tahun 2010 sebesar $145.000, untuk tahun 2009 sebesar $273.000. Lanjut ada net income untuk total tahun 2010 sebesar $455.000, untuk tahun 2009 sebesar $507.000. Nah, untuk selanjutnya ada laporan laba ditahan. Retained earnings-nya itu sebesar $100.000. Lalu ada accounting change itu sebesar $110.500 di tahun 2009. Lalu ada retained earnings restate di tahun 2010 sebesar $717.500. Untuk tahun 2009 sebesar $210.500.
Selanjutnya ada net income di tahun 2010 sebesar 455.000 dan di tahun 2009 sebesar 507.000. Selanjutnya total ending retained earnings tahun 2010 sebesar $1.172.500. Untuk tahun 2009 sebesar $717.500. Efek langsung dan tidak langsung dari perubahan. Efek langsung, FASB mengambil posisi bahwa perusahaan harus secara retrospektif menerapkan efek langsung dari perubahan prinsip akuntansi. Efek tidak langsungnya itu jangan mengubah jumlah periode sebelumnya. Tidak praktis. Perusahaan tidak boleh menggunakan aplikasi retrospektif jika salah satu dari kondisi berikut ada. Yang pertama, perusahaan tidak dapat menentukan efek dari aplikasi retrospektif. Yang kedua, aplikasi retrospektif membutuhkan asumsi tentang maksud manajemen pada periode sebelumnya. Yang ketiga, aplikasi retrospektif membutuhkan perkiraan yang signifikan bahwa perusahaan tidak dapat mengembangkan. Jika ada salah satu kondisi di atas, perusahaan secara prospektif menerapkan prinsip akuntansi baru. Perubahan estimasi akuntansi. Item berikut memerlukan perkiraan. Yang pertama, piutang yang tidak tertagih. Yang kedua, keusangan inventaris. Yang ketiga, kehidupan yang bermanfaat dan nilai-nilai penyelamatan aset. Yang keempat, periode yang diuntungkan oleh biaya yang ditanggungkan. Yang kelima, kewajiban untuk biaya garansi dan pajak penghasilan. Yang keenam, cadangan mineral yang dapat dipulihkan. Yang ketujuh, perubahan metode penyusutan. Pelaporan prospektif. Perusahaan melaporkan perubahan prospektif dalam estimasi akuntansi. Mereka memperhitungkan perubahan estimasi di yang pertama itu periode perubahan. Jika perubahan hanya mempengaruhi periode tersebut, atau yang kedua periode perubahan dan periode datang jika perubahan mempengaruhi keduanya. FASB memandang perubahan perkiraan sebagai koreksi dan penyesuaian berulang yang normal dan melarang perawatan retrospektif. Perubahan dalam contoh estimasi. Ilustrasi, Arcadia High School Phoenix membeli peralatan seharga $510.000 yang diperkirakan memiliki masa manfaat 10 tahun dengan nilai penyelamatan sebesar $10.000. Pada akhir waktu itu, depresiasi telah dicatat selama 7 tahun secara garis lurus. Pada tahun 2008, tahun ke-8 ditentukan bahwa total perkiraan kehidupan harus 15 tahun dengan nilai penyelamatan sebesar $5.000 pada akhir waktu itu. Yang diperlukan yang pertama, apa entry jurnal untuk memperbaiki biaya penyusutan tahun-tahun sebelumnya. Yang kedua, menghitung biaya penyusutan untuk tahun 2008. Perubahan dalam contoh estimasi setelah 7 tahun, biaya peralatannya sebesar $510.000, nilai penyelamatannya minus $10.000, basis terdepresiasinya dari $500.000, masa manfaatnya original itu sebesar 10 tahun, maka depresiasi tahunannya sebesar $50.000 dikali 7 tahun sama dengan $350.000. Untuk laporan neracanya pada 31 Desember 2007 itu ada peralatan sebesar $510.000, ada akumulasi depresiasi sebesar $350.000, maka total nilai buku bersih sebesar $160.000. Pertama, menetapkan NBV pada tanggal perubahan estimasi. Selanjutnya dibaca oleh Dea. Perubahan dalam contoh estimasi yang kedua, hitung biaya penyusutan untuk tahun 2008. Nilai buku bersih senilai $160.000, nilai penyelamatan jika ada $5.000, basis terdepresiasi senilai $155.000. Untuk kehidupan yang bermanfaat selama 8 tahun, depresiasi tahunannya senilai $19.375. Maka untuk entry jurnal untuk tahun 2008, biaya penyusutannya $19.375 di debit dan akumulasi depresiasi $19.375 di kredit. Perubahan estimasi akuntansi. Pengungkapan. Perusahaan tidak perlu mengungkapkan perubahan dalam perkiraan akuntansi yang dibuat sebagai bagian dari operasi normal, seperti tunjangan utang buruk atau keusangan persediaan.
kecuali perubahan tersebut bersifat material. Namun untuk perubahan perkiraan yang mempengaruhi beberapa periode, seperti perubahan dalam masa pakai, aset yang dapat didepresiasi, perusahaan harus mengungkapkan efek pada pendapatan dari operasi yang berkelanjutan dan jumlah perusahaan terkait dari periode berjalan. Contoh perubahan entitas pelaporan adalah yang pertama, menyajikan pernyataan konsolidasi sebagai pengganti pernyataan masing-masing perusahaan. Yang kedua, mengubah anak perusahaan tertentu yang merupakan kelompok perusahaan tempat entitas menyajikan laporan keuangan konsolidasian. Yang ketiga, mengubah perusahaan yang termasuk dalam laporan keuangan gabungan. Yang keempat, mengubah biaya ekuitas atau metode konsolidasi akuntansi untuk anak perusahaan dan investasi. Dilaporkan dengan mengubah laporan keuangan seluruh periode sebelumnya yang disajikan. Kesalahan akuntansi mencakup jenis berikut. Yang pertama, perubahan dari prinsip akuntansi yang umumnya tidak diterima menjadi prinsip akuntansi yang dapat diterima. Yang kedua, kesalahan matematika. Yang ketiga, perubahan estimasi yang terjadi karena perusahaan tidak menyiapkan estimasi dengan etikat baik. Yang keempat, kegagalan untuk mengumpulkan atau menunda pengeluaran atau pendapatan tertentu. Yang kelima, penyalahgunaan fakta. Dan yang terakhir, klasifikasi biaya yang salah sebagai biaya, bukan aset dan sebaliknya. Koreksi kesalahan. Semua kesalahan material harus diperbaiki. Mencatat koreksi kesalahan dari periode sebelumnya sebagai penyesuaian saldo awal laba ditahan pada periode berjalan. Koreksi tersebut disesuaikan penyesuaian periode sebelumnya. Untuk pernyataan komparatif, perusahaan harus menyatakan kembali pernyataan sebelumnya yang terpengaruh untuk memperbaiki kesalahan. Ilustrasi dari koreksi kesalahan pada tahun 2011, pemegang buku untuk Selectro Company menemukan kesalahan. Pada tahun 2010, perusahaan gagal mencatat 20.000 biaya penyusutan pada bangunan yang baru dibangun. Bangunan ini adalah satu-satunya aset terdepresiasi yang dimiliki Selectro. Perusahaan dengan benar memasukkan biaya penyusutan dalam pengembalian pajaknya dan melaporkan dengan pajak penghasilan yang harus dibayar. Ilustrasinya, laporan laba rugi Selectro untuk tahun 2010 dengan dan tanpa kesalahan. Income statement for the year end 31 Desember 2010. Income before depreciation expense-nya untuk di without error-nya $100.000, depreciation expense-nya $20.000. Untuk income before income tax-nya 80, current-nya $32.000, different-nya 0, untuk net different-nya 0 dan 32.000, untuk net income-nya $48.000. Untuk di with error-nya ada $100.000, depreciation expense-nya 0, income before income tax-nya $100.000, current-nya $32.000, different-nya $8.000 dan $40.000, dan net income-nya $60.000. Ilustrasinya tampilkan entry yang seharusnya dibuat oleh Selectro untuk mencatat biaya penyusutan dan pajak penghasilan. Untuk jurnalnya, return earnings-nya $12.000 di debit, different tax liability-nya $8.000 di debit, dan accumulated depreciation buildings-nya $20.000 di kredit. Itu untuk mengoreksi entry pada tahun 2011. Ilustrasi pernyataan periode tunggal. Asumsikan bahwa Selectro Company memiliki saldo laba ditahan awal pada tanggal 1 Januari 2011 sebesar $350.000. Perusahaan melaporkan laba bersih sebesar $400.000 pada tahun 2011.
Untuk return earnings statement-nya for the year end 31 Desember 2011, return earnings 1 Januari as report-nya $350.000, correction of an error-nya $20.000, less applicable income tax reduction-nya $8.000, 20.000 dikurang 8.000 maka hasilnya 12.000. Return earnings 1 Januari as adjustment-nya 338.000, net income-nya 400.000, dan return earnings-nya 31 Desember tuh senilai $738.000. Pernyataan komparatif. Sebuah perusahaan harus yang pertama melakukan penyesuaian untuk memperbaiki jumlah untuk semua akun yang terpengaruh dan dilaporkan dalam pernyataan untuk semua periode yang dilaporkan. Yang kedua, menyatakan kembali data ke dasar yang benar untuk setiap tahun yang disajikan. Yang ketiga, menunjukkan penyesuaian catch up sebagai penyesuaian periode sebelumnya terhadap laba ditahan untuk periode paling awal yang dilaporkan. Selanjutnya, Woods INC Statement of Return Earnings for the year end 31 Desember 2010. Balance 1 Januarinya senilai $1.050.000, net income-nya 360, dividennya 300.000, maka balance 31 Desembernya itu senilai $1.110.000. Sebelum mengeluarkan laporan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2010, menemukan kesalahan senilai 62.500 yang menyebabkan inventaris 2009 dilebih-lebihkan. Inventaris yang dilebih-lebihkan menyebabkan COGS menjadi lebih rendah dan dengan demikian laba bersih menjadi lebih tinggi pada tahun 2009. Apakah penemuan ini akan berdampak pada pelaporan pernyataan laba ditahan untuk tahun 2010? Asumsikan tarif pajak 2000%. Maka statement of return earnings-nya untuk 31 Desember 2010-nya balance 1 Januari as previously report-nya $1.050.000, prior period adjustment net of tax-nya 50.000, balance 1 Januari return-nya 1 juta, net income-nya 360, dividends-nya 300.000, maka balance 31 Desember-nya 1.060.000. Selanjutnya akan dibahas oleh Donita. Selanjutnya, ada ringkasan perubahan dan kesalahan akuntansi. Udah next saja. Next mau. Motivasi untuk perubahan metode akuntansi. Mengapa perusahaan mungkin lebih memilih metode akuntansi tertentu? Beberapa alasannya adalah, yang pertama, biaya politik. Yang kedua, struktur modal. Yang ketiga, pembayaran bonus. Yang keempat, penghasilan lancar. Perusahaan harus menjawab 3 pertanyaan. Yang pertama, jenis kesalahan apa yang terlibat? Yang kedua, entry apa yang diperlukan untuk memperbaiki kesalahan? Yang ketiga, setelah ditemukan kesalahan, bagaimana laporan keuangan yang akan disajikan kembali? Perusahaan memperlakukan kesalahan sebagai penyesuaian periode sebelumnya dan melaporkannya pada tahun berjalan sebagai penyesuaian pada saldo awal laba ditahan. Kesalahan neraca hanya mempengaruhi penyajian aset, liabilitas, atau account ekuitas pemegang saham. Ketika kesalahan ditemukan di tahun kesalahan, perusahaan mereklasifikasi item ke posisi yang tepat. Jika kesalahan ditemukan pada tahun sebelumnya, perusahaan harus menyatakan kembali neraca tahun sebelumnya untuk tujuan komparatif. Kesalahan laporan laba rugi. Klasifikasi pendapatan atau pengeluaran yang tidak tepat, sebuah perusahaan harus membuat entry reklasifikasi ketika menemukan kesalahan di tahun kesalahan. Jika kesalahan ditemukan pada tahun sebelumnya,
perusahaan harus menyatakan kembali laporan laba rugi tahun sebelumnya untuk tujuan komparatif. Neraca dan laporan laba rugi error. Kesalahan yang mempengaruhi neraca dan laporan laba rugi, jenis kesalahan ini diklasifikasikan sebagai yang pertama, kesalahan penyeimbangan. Yang kedua, kesalahan tidak ada penyeimbangan balik. Kesalahan neraca dan laporan laba rugi, yang pertama itu ada kesalahan penyeimbangan. Akan diimbangi atau dikoreksi selama 2 periode. Jika perusahaan telah menutup buku, yang A, jika kesalahan sudah diimbangi, tidak ada entry yang diperlukan. Yang B, jika kesalahan belum diimbangi, buat entry untuk menyesuaikan saldo laba ditahan saat ini. For comparative purpose, kesalahan penyeimbangan akan diimbangi atau dikoreksi selama 2 periode. Jika perusahaan tidak menutup buku, yang A itu jika kesalahan sudah diimbangi, buat entry untuk memperbaiki kesalahan pada periode berjalan dan untuk menyesuaikan saldo awal laba ditahan. Yang B, jika kesalahan belum diimbangi, buat entry untuk menyesuaikan saldo awal laba ditahan. Kesalahan non-counterbalance tidak diimbangi pada periode akuntansi sebelumnya. Perusahaan harus membuat entry yang mengoreksi, bahkan jika mereka telah menutup buku. Contoh analisis kesalahan, sebuah saldo percobaan parsial Dickinson compression adalah sebagai berikut pada tanggal 31 Desember 2010. Jurnalnya itu ada supplies on hand sebesar $2.500 di debit, ada accrued salaries and wages sebesar $1.500 di kredit, ada interest receivable 5.100 di debit, ada prepaid insurance 90.000 di debit, ada unearned rent-nya 0 di kredit, ada accurate interest payable-nya 15.000. Peraturannya itu yang A dengan asumsi bahwa buku-buku belum ditutup. Apa entry penyesuaian yang diperlukan pada tanggal 31 Desember 2010? Contoh analisis kesalahan yang A itu dengan asumsi bahwa buku-buku belum ditutup. Apa yang penyesuaian yang diperlukan tanggal 31 Desember 2010? Yang pertama, hitungan fisik persediaan di tanggal 31 Desember 2010 berjumlah $1.100. Akunnya itu ada supplies expense dan supplies on hand sebesar 1.400. Yang kedua, gaji dan upah yang masih harus dibayar pada tanggal 31 Desember 2010 sebesar $4.400. Akunnya itu salaries and wages expense kepada correct salaries and wages sebesar 2.900. Yang ketiga itu bunga yang harus dibayar atas investasi berjumlah sebesar 4.350 pada tanggal 31 Desember 2010. Akunnya itu interest revenue kepada interest receivable sebesar 750. Yang keempat, bagian yang belum kadaluarsa dari polis asuransi berjumlah $65.000 pada tanggal 31 Desember. Akunnya itu insurance expense kepada prepaid insurance sebesar 25.000. Selanjutnya akan dibacakan oleh Nuri. Contoh analisis kesalahan. 5. $24.000 diterima pada tanggal 1 Januari 2010 untuk sewa sebuah bangunan untuk tahun 2010 dan 2011. Seluruh jumlah dikreditkan ke pendapatan sewa.
rental income-nya sebesar 12.000 di debit dan unearned-nya sebesar 12.000 di kredit. Yang keenam, depresiasi untuk tahun ini secara keliru dicatat sebagai 5.000 US dollar daripada angka yang benar sebesar 50.000 US dollar. Depreciation expense-nya sebesar 45.000 di debit dan accumulated depreciation-nya sebesar 45.000 di kredit. Next. E22 step 19. Analisis kesalahan mengoreksi entry saldo percobaan parsial Dickinson Corporation adalah sebagai berikut pada tanggal 31 Desember 2010. Supplies on hand-nya sebesar 2.500 di debit, accrued salaries and wages-nya sebesar 1.500 di kredit, interest receivable-nya sebesar 5.100 di debit, prepaid insurance-nya sebesar 90.000 di debit, unearned-nya sebesar 0 di kredit, accrued interest payable-nya sebesar 15.000 di kredit. Peraturannya, B, dengan asumsi bahwa buku-buku telah ditutup, apa entry penyesuaian yang diperlukan pada tanggal 31 Desember 2010. Yang pertama, jumlah fisik persediaan di tangan pada tanggal 31 Desember 2010 berjumlah 1.100 US dollar, retained earnings-nya sebesar 1.400 di debit, supplies on hand-nya sebesar 1.400 di kredit. Yang kedua, gaji dan upah yang masih harus dibayar pada tanggal 31 Desember 2010 sebesar 4.400 US dollar. Retained earnings-nya sebesar 2.900 di debit, accrued salaries and wages-nya sebesar 2.900 di kredit. Next. Yang ketiga, bunga yang masih harus dibayar atas investasi berjumlah 4.350 US dollar pada tanggal 31 Desember 2010. Retained earnings-nya sebesar 750 di debit, interest receivable-nya sebesar 750 di kredit. Yang keempat, bagian yang belum kadaluarsa dari polis asuransi berjumlah 65.000 US dollar pada tanggal 31 Desember 2010. Retained earnings-nya sebesar 25.000 di debit, prepaid insurance-nya sebesar 25.000 di kredit. Yang kelima, 24.000 US dollar diterima pada tanggal 1 Januari 2010 untuk sewa sebuah bangunan untuk tahun 2010 dan 2011. Seluruh jumlah dikreditkan ke pendapatan sewa, retained earnings sebesar 12.000 di debit, unearned rent-nya sebesar 12.000 di kredit. Yang keenam, depresiasi untuk tahun ini secara keliru dicatat sebagai 5.000 US dollar daripada angka yang benar sebesar 50.000 US dollar. Retained earnings-nya sebesar 45.000 di debit, accumulated depreciation-nya sebesar 45.000 di kredit. Convergence corner, counting changes and errors. Relevant facts-nya yang pertama, salah satu area di mana IGAAP dan GAAP Amerika Serikat berbeda adalah pelaporan koreksi kesalahan dalam laporan keuangan yang dikeluarkan sebelumnya. Sementara kedua GAAP memerlukan penyajian kembali. GAAP Amerika Serikat adalah standar absolut, yaitu tidak ada pengecualian untuk aturan ini. Yang kedua, akuntansi untuk perubahan perkiraan serupa antara GAAP Amerika Serikat dan IGAAP. Yang ketiga, di bawah GAAP dan IGAAP Amerika Serikat, jika menentukan efek dari perubahan prinsip akuntansi dianggap tidak praktis, maka perusahaan harus melaporkan efek dari perubahan dalam periode di mana ia percaya itu praktis untuk melakukannya, yang mungkin periode saat ini. Next. Yang keempat, di bawah IGAAP, pengecualian ketidakpraktisan berlaku baik untuk perubahan prinsip akuntansi maupun koreksi kesalahan. Di bawah USGAAP atau GAAP Amerika Serikat, pengecualian ini hanya berlaku untuk perubahan prinsip akuntansi. Yang kelima,
IAS 8 tidak secara khusus membahas akuntansi dan pelaporan untuk efek tidak langsung dari perubahan prinsip akuntansi. Seperti yang ditunjukkan dalam bab ini, GAAP Amerika Serikat memiliki panduan terperinci tentang akuntansi dan pelaporan efek tidak langsung. Appendix 22A, changing from or to the activity method, yaitu perubahan dari metode ekuitas. Perubahan dari metode ekuitas ke metode nilai wajar. Yang pertama, penghasilan atau kerugian yang sebelumnya diakui dengan metode ekuitas harus tetap sebagai bagian dari jumlah tercatat investasi. Yang kedua, basis biaya adalah jumlah tercatat investasi pada tanggal perubahan. Yang ketiga, investor menerapkan metode baru secara keseluruhannya. Yang keempat, pada tanggal pelaporan berikutnya, investor harus mencatat keuntungan atau kerugian holding yang belum direalisasi untuk mengenali perbedaan antara jumlah tercatat dan nilai tidak wajar. Dividen melebihi pendapatan. Menyumbang dividen tersebut sebagai pengurangan jumlah tercatat investasi, bukan sebagai pendapatan. Alasannya, dividen yang melebihi pendapatan dipandang sebagai likuidasi dividen. Dengan kelebihan ini kemudian dianggap sebagai pengurangan investasi ekuitas. Dividen melebihi pendapatan. Contoh ilustrasi, pada tanggal 1 Januari 2009, investor company membeli 250.000 saham dari 1 juta saham investasi company yang beredar dengan harga 8.500.000 US dollar. Investor dengan benar memperhitungkan investasi ini menggunakan metode ekuitas. Setelah memperhitungkan dividen yang diterima dan menginvestasikan laba bersih, pada tahun 2009, investor melaporkan investasinya di investasi company sebesar 8.780.000 US dollar pada tanggal 31 Desember 2009. Dan pada tanggal 2 Januari 2010, investasi company menjual 1.500.000 saham tambahan dari saham biasa sendiri kepada publik, sehingga mengurangi kepemilikan investor company dari 25% menjadi 10%. Dividen melebihi pendapatan. Pada tahun 2010, investor shares of investee income-nya atau loss sebesar 600.000 US dollar, lalu investee dividends received by investornya sebesar 400.000 US dollar. Pada tahun 2011, investor shares-nya sebesar 350.000 US dollar dan investee dividends-nya sebesar 400.000 US dollar. Pada tahun 2012, investor shares-nya 0 US dollar, investasi dividendnya sebesar 210.000 US dollar. Totalnya investor share yaitu 950.000 US dollar dan investasi dividendnya sebesar 1.010.000 US dollar. Dampak terhadap jumlah tercatat investasi. Pada tahun 2010, dividen revenue recognized sebesar 400.000 US dollar, cumulative excess of share of earnings over dividends received-nya sebesar 200.000 US dollar, investment at 31 Desember sebesar 8.780.000 US dollar. Pada tahun 2011, dividen revenue-nya sebesar 400.000, kumulatif excess-nya sebesar 150.000 dan investment-nya sebesar 8.780.000. Pada tahun 2012, dividen revenue-nya sebesar 150.000, kumulatif excess-nya sebesar minus 60.000 dan investment-nya yaitu 8.780.000 dikurang 60.000 dari kumulatif, totalnya jadi 8.720.000 US dollar. 200.000 kumulatif pada tahun 2010 ini diambil dari 600.000 US dollar dikurang 400.000 US dollar. Lalu 150.000 kumulatif pada tahun 2011 ini diambil dari 350.000 US dollar dikurang dengan 400.000 US dollar, lalu ditambah dengan 200.000 US dollar. Hasilnya 150.000 US dollar. Kalau minus 60.000 kumulatif excess-nya pada tahun 2012 yaitu diambil dari 150.000 US dollar
dikurang dengan 210.000 US dollar, jadi hasilnya minus. Pada tahun 2010 dan 2011, cash-nya sebesar 400.000 di debit dan dividen revenue-nya sebesar 400.000 di kredit. Pada tahun 2012, cash-nya sebesar 210.000 di debit dan available for share securities available for share security-nya sebesar 60.000 di kredit dan dividen revenue-nya sebesar 150.000 di kredit. Next. Perubahan metode ekuitas. Yang pertama, perusahaan menggunakan aplikasi retrospektif. Yang kedua, jumlah tercatat investasi hasil operasi saat ini dan sebelumnya dan laba di tangan investor disesuaikan seolah-olah metode ekuitas telah berlaku selama semua periode sebelumnya. Yang ketiga, perusahaan juga menghilangkan saldo apapun dalam akun holding gain or loss yang belum direalisasi, ekuitas, dan akun penyesuaian nilai wajar sekuritas. Next. Selanjutnya ada latihan dan pembahasan. Yang nomor 1, dalam beberapa tahun terakhir, pers keuangan telah mengindikasikan bahwa banyak perusahaan telah mengubah kebijakan akuntansi mereka. Apa alasan utama mengapa perusahaan mengubah kebijakan akuntansi? Jawabannya, alasan utama mengapa perusahaan mengubah kebijakan akuntansi adalah 1, keinginan untuk menunjukkan gambaran keuntungan yang lebih baik. Yang kedua, keinginan untuk meningkatkan arus kas melalui pengurangan pajak penghasilan. Yang ketiga, persyaratan Dewan Standar Akuntansi Internasional untuk mengubah metode akuntansi. Yang keempat, keinginan untuk mengikuti praktik industri. Yang kelima, keinginan untuk menunjukkan ukuran pendapatan perusahaan yang lebih baik. Next. Selanjutnya akan dibaca oleh Akmal. Tes. Ada suara gue nggak? Ada. Yang kedua, soal kedua itu nyatakan bagaimana masing-masing pos berikut tercermin dalam laporan keuangan. Pernyataannya itu yang pertama, ubah dari FIFO ke metode biaya rata-rata untuk persediaan tujuan penilaian. Yang kedua, biaya untuk kegagalan atau mencatat depresiasi pada periode sebelumnya. Yang ketiga, mitigasi yang digunakan tahun berjalan terkait dengan periode sebelumnya. Yang D itu perubahan realisasi piutang tertentu. Yang E, penghapusan piutang. Yang F, perubahan dari metode persentase penyelesaian ke metode pemulihan biaya untuk laporan laba bersih. Jawab. Yang A, perubahan kebijakan akuntansi, penerapan retrospektif terhadap laporan keuangan periode lalu. Yang B, koreksi kesalahan dan oleh karena itu penyesuaian periode sebelumnya, menyesuaikan saldo awal laba ditahan. Yang C, meningkatkan pendapatan untuk penyelesaian litigasi. Yang D, perubahan estimasi akuntansi saat ini dan prospektif, bagian dari bagian operasi dari laporan laba rugi. Yang E, ke bawah dah, nggak kelihatan. Yang E itu pengurangan piutang dan penyisihan piutang ragu-ragu. Yang F, perubahan kebijakan akuntansi penerapan retrospektif terhadap laporan keuangan periode sebelumnya. Soal selanjutnya dibaca oleh Dea. Soal ketiga, diskusikan secara singkat 3 pendekatan yang telah disarankan untuk melaporkan perubahan kebijakan akuntansi. 3 pendekatan yang disarankan untuk melaporkan perubahan kebijakan akuntansi. Yang pertama, saat ini efek kumulatif dari perubahan tersebut dilaporkan dalam laba tahun berjalan sebagai barang khusus. Yang kedua, secara retrospektif efek kumulatif dari perubahan tersebut dilaporkan sebagai penyesuaian terhadap laba ditahan, pernyataan tahun sebelumnya diubah berdasarkan yang baru kebijakan yang diadopsi. Yang ketiga, secara prospektif tidak ada penyesuaian yang dibuat untuk efek kumulatif dari perubahan tersebut.
Hasil yang dilaporkan sebelumnya tetap tidak berubah. Perubahan tersebut diperhitungkan pada periode terjadinya perubahan dan pada periode-periode berikutnya, jika perubahan tersebut mempengaruhi periode-periode yang akan datang. Soal selanjutnya akan dibahas oleh Donita. Soal keempat, mengidentifikasi dan menjelaskan pendekatan yang dibutuhkan IASB untuk laporan perubahan kebijakan akuntansi. Jawabnya itu, IASB percaya bahwa pendekatan retrospektif memberikan pengguna laporan keuangan informasi yang paling berguna. Di bawah pendekatan ini, pernyataan sebelumnya diubah atas dasar yang konsisten dengan standar yang baru diadopsi. Setiap efek kumulatif dari perusahaan untuk periode sebelumnya dicatat sebagai penyesuaian terhadap saldo awal laba ditahan dari periode paling awal yang dilaporkan. Efek tidak langsung dari perubahan kebijakan akuntansi mencerminkan setiap perubahan kas saat ini atau masa depan. Soal kelima, apa dampak tidak langsung dari perubahan kebijakan akuntansi? Jelaskan secara singkat pendekatan untuk melaporkan dampak tidak langsung dari perubahan kebijakan akuntansi. Jawabnya, arus yang dihasilkan dari perubahan kebijakan akuntansi yang diterapkan secara retrospektif, contohnya adalah perubahan pembayaran menjadi rencana bagi hasil yang didasarkan pada laba bersih yang dilaporkan. Tidak langsung efek tidak termasuk dalam aplikasi retrospektif, tetapi dilaporkan dalam periode di mana perubahan akuntansi terjadi atau periode berjalan. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.